Alhamdulilladzi amsana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Ibu-ibu, bapak Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemauan, kemampuan sehingga kita saged hadir wonten majelis menika dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak Allah, melanjutkan tema kemarin. Yang pertama, kemarin ada pertanyaan terkait dengan yang satu, makna Rasul dan Nabi. Kita jawab sebentar, Bapak. Apa itu Rasul? Rasul itu adalah Rajulul Mustafa al-Mursalina minallah birisalati ilan nas. Intinya ngeten, Rasul itu adalah seorang laki-laki yang terpilih. Seorang laki-laki yang terpilih, yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah, membawa berbagai macam aturan ibadah untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Rasul itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah untuk disampaikan kepada umat. Sedangkan Nabi itu tidak ada beban untuk disampaikan kepada umat. Nah, itu jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan fisik Nabi. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus ya, di kitab Syama'il Nabi terkait dengan fisik atau ciri-ciri fisik Rasulullah SAW atau bagaimana tingkah laku Rasulullah SAW dalam keseharian, ya, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Mana bukunya? Di sana. Ini saya bawakan kitabnya sebenarnya, tadi kalau tidak apa-apa nggak usah. Nanti kita bahas tersendiri kalau bapak-bapak misalnya ingin mengendaki kamu dan matur sangat aku mandan malah. Nanti kita bahas khusus terkait dengan apa niku kehidupan Rasulullah SAW. Ngoten insyaallah jawaban saya. Kemudian selanjutnya kita lanjut meneruskan tema kita kemarin, mengapa kita itu butuh Rasul. Yang pertama, karena secara fitrah kita itu butuh untuk dikenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa sang Khalik, sang pencipta alam semesta ini. Nah, dengan diutusnya Rasul, kemudian Rasul-Rasul masing-masing Rasul itu mulai dari Rasul Nuh sampai Rasul Muhammad SAW itu semuanya menceritakan, memberitahu terkait dengan siapa sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, akhirnya ya kita kelabaan. Akhirnya cari-cari sebagaimana dulu para Rasul termasuk Ibrahim itu, Nabi Ibrahim dan juga mencari-cari siapa saja nih Tuhan itu. Pertama melihat bintang, dikira bintang itu Tuhan. Kemudian kedua melihat bulan. Nah, dikira bulan juga menjadi Tuhan, sang pencipta alam semesta. Nah, besoknya lagi ternyata muncul matahari yang lebih besar. Berarti ini yang namanya Tuhan. Ternyata setelah itu tenggelam. Akhirnya ada menemukan kesimpulan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Dan seterusnya. Termasuk di tanah Jawa pun akhirnya berbagai macam aliran kepercayaan dan agama itu juga mendefinisikan Tuhan itu dengan versi masing-masing. Kalau di agama Hindu kan juga ada Wisnu, ada Siwa, ada Brahma, ada sang pencipta, ada sang pemelihara, ada sang maha perusak. Kemudian di agama Buddha juga seperti itu, agama Kristen juga begitu. Tapi sekali lagi Bapak alhamdulillah kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala menjadi agama Islam yang kita paham akan sang maha kuasa, sang pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita itu butuh seorang Rasul? Karena secara fitrah kita itu ingin ibadah, ingin melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar seperti apa?
Kalau kita lihat di agama-agama lain, bahkan di Indonesia, di tanah Jawa pun juga melakukan peribadatan, tapi peribadatannya tidak sesuai dengan kalau kita standarkan dengan Islam. Bapak-bapak mungkin masih ingat yang sepuh-sepuh wonten niku lek tiyang sepai nembe ninggal, kemudian disediakan kesenangan bapaknya, wonten nggih. Dikasih kopi, dikasih rokok, dikasih bunga, diletakkan di kamar. Ya sing rada napa niku sing rada megele ku diombe dhewe. Terus kalau ngono bapaknya muarep berarti. Itulah cara-cara yang dilakukan. Kemudian juga banyak di antara masyarakat kita mungkin yang datang ke Danyang, yang datang ke tempat-tempat napa niku pohon besar, batu besar, itu dalam proses penyembahan. Dan alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah SWT menjadi Islam dan kita diberitahu bagaimana cara ibadah yang benar. Cara ibadah yang benar itu yang mana? Ya yang dituntunkan oleh Allah dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasul itu kan dawuh pada kita bahwa barang siapa yang beramal, beribadah yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal itu fahuwa raddun, amal itu tertolak. Artinya kita harus sesuai. Bahkan dalam sholat pun Rasul mendawuh pada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi dituntun oleh Rasul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita itu ingin butuh hidup teratur, dan dengan agama itu, dengan tuntunan Rasul itu akhirnya hidup kita bisa teratur. Coba kita bayangkan, misalnya tidak ada aturan menikah oleh kita, tidak ada hijab kabul. Nah, kira-kira piye kira-kira? Penak lho, penak kono malah. Ora kenal iki sapa pokoke ya. Semuanya kabrok nek iki. Ya lek kono bojone ninggal ra apa-apa ngabrok. Ngapunten nggih. Dan terjadi dengan diutuskan Rasul itu akhirnya hidup kita menjadi teratur. Bukan hanya masalah pernikahan, masalah kemasyarakatan, masalah kehidupan yang lain. Dengan adanya Rasul itu akhirnya hidup kita menjadi teratur. Itu mengapa kita itu butuh seorang Rasul. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dan alhamdulillah sekali lagi kita ditakdir Allah SWT menjadi beragama Islam yang setiap bulan Maulud ini kita peringati kelahirannya dalam rangka bukan kemudian kita mengambil dari sisi ini amalan yang tidak pernah diajarkan Rasul, bukan begitu. Ini bid'ah, betul begitu. Kita ingin menjadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan nilai kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Jadi setiap tahun nanti di-upgrade, setiap tahun di-upgrade, insya Allah nanti lama-lama kita betul-betul cinta pada Rasulullah SAW. Ya, kalau amalannya kan tidak ada amalan khusus. Kalau di sini memperingatinya dengan apa tadi? Dengan rupiah, yang lain pengajian, yang lain salawatan, yang lain lagi macam-macam. Jadi ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengupgrade supaya kecintaan kepada Rasul itu semakin kuat. Ngoten nggih, Mas Dias. Ngapunten, lek salah. Tapi insya Allah ngoten lah. Kita lanjut. Kemarin terkait dengan Rasul. Rasul itu, seorang Rasul itu mesti hamilu risalah. Rasul itu mesti membawa risalah atau membawa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau tidak membawa risalah berarti bukan Rasul. Misalnya ngaku saya Rasul, mana risalahmu? Kau akan apa yang kau lakukan untuk umat? Mungkin. Nah, kira-kira wonten miki enten mesti model ngaku-ngaku jadi Rasul. Insyaallah mboten wonten nggih. Wong apik-apik kabeh kene. Allah dawuh di dalam surat Al-Maidah ayat ke-67, ya ayyuhar rasul. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti ada sesuatu yang dibawa oleh
oleh Rasul itu, yang diberikan oleh Allah SWT pada Rasul itu, kemudian ditegaskan oleh Allah, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya, berarti kamu tidak amanah. Padahal seorang Rasul itu syaratnya adalah amanah. Sesungguhnya Allah tidak memberi tunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, seorang Rasul itu tugasnya adalah, kecuali membawa risalah, adalah apa? Memberi contoh terkait dengan risalah yang dibawa. Memberi contoh terhadap risalah yang dibawa. Jadi tidak hanya kemudian kowe kudu ngene, lah ngene piye kan tidak ngerti. Misalnya jenengan ikut tumbas motor ngoten nika, kan diparingi buku petunjuk. Nah, seorang Rasul tugasnya yang menjelaskan terhadap petunjuk yang ada di dalam buku itu. Misalnya Rasul dawuh terkait dengan masalah nopo salat, beri contoh bagaimana cara salat, terkait zakat bagaimana cara zakat, terkait puasa bagaimana cara puasa, terkait haji bagaimana cara haji. Rasul melaksanakan sendiri. Itu tugas seorang Rasul, qudwatun fi tatbiqi risalati. Jadi memberi contoh terhadap risalah yang dibawa. Nah, tugas kita sekarang adalah memberi contoh bagaimana Islam itu seharusnya, ngoten nggih. Misale napa niku katanya Allah Maha Pemurah loh. Ya kita harus pemurah. Allah Maha napa niku bijaksana, kita pun harus memberi contoh bagaimana kebijaksanaan itu dan seterusnya. Sehingga kehidupan kita itu, karena kita sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, kita berusaha juga mencontoh bagaimana nabi bertingkah laku, ngoten gitu. Nah, di sini aja terkait dengan makan, terkait dengan minum, terkait dengan pergaulan. Misalnya Rasul yang contohkan kita kalau makan dengan tangan kanan, ngoten gitu. Tidak dianjurkan tangan kiri, makan dengan duduk, tidak dengan berdiri. Kemudian tidak minum minuman yang panas, ngoten gitu. Dan kita tidak boleh meniup minuman yang ada di dalam gelas, ngoten gitu. Kalau minum kita tidak boleh bernapas di dalam gelas, cekuk boten pareng. Caranya minum bagaimana? Ambil satu serutup basmalah dulu, bismillah, kemudian diteguk, kemudian alhamdulillah. Kemudian diserutup lagi, bismillah diserutup, kemudian alhamdulillah. Bismillah, serutup lagi, bismillah. 3 kali, baru nanti napa niku jenengan terserah jenengan. Jadi ngoten Bapak no, sehingga nanti kalau kita minum itu bisa nikmat. Tapi tidak tahu di sini. Insya Allah mboten sampun saya sedaya nggih. Termasuk bagaimana kalau dalam peribadatan, cara wudhu, cara mandi. Nah, wudhu ini nanti ada bahasan-bahasan dari wudhu, sudah ada kan di sini yang bahas bagaimana cara mandi. Kalau wingi kalau napa niku ditangleti, Pak, mandi niku apa kedah wudu lagi? Ya mandi itu sunahnya tidak usah wudu, karena mandi itu lebih napa niku sudah cukup melebihi wudu, ngoten. Bingung. Lah kok tangane teko ngendi-ngendi lho, berarti orang paham masalah wudu, masalah mandi. Akhirnya saya terangkan masalah mandi. Mandi itu Bapak-bapak diawali dengan istinja dulu. Istinja itu cewek. Nanti cewoki ngarep mburi terus terus baru ngono terus wudu, setelah wudu terus baru diguyur. Nah, ngoten. Setelah itu selesai tanpa wudu lagi. Mestinya ngoten, tapi duka wonten mriki pun ngoten napa dereng. Tapi insyaallah sampun cah kene yo. Iya, kapan lagi? Nanti kan ada yang bahasan sendiri insyaallah nanti. Lanjut. Jadi Rasul itu adalah sebagai pembawa risalah sekaligus memberi contoh bagaimana risalah yang dibawa itu. Kemudian selanjutnya bahwa ada ciri-ciri, kemarin kita sampaikan, ada ciri-ciri, ada alamat, ada tanda-tanda bahwa dia itu seorang Rasul. Yang pertama memiliki as-sifatul asasiyah, memiliki sifat-sifat dasar. Yang insya Allah jenengan sudah kenal, dulu di SD sudah diajarkan, ada 4 sifat dasar. Apa itu? Sidik apa itu artinya? Sidik apa artinya? Jujur. Kemudian apa lagi setelah itu? Amanah. Ya amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kemudian patona. Patona apa?
cerdas. Bila ra cerdas berarti untuk nabi untuk ya. Awalnya jadi pewarisnya juga cerdas. Tapi Rasul Muhammad itu umi itu lugu, lugu. Kayak siapa lek lugu ki? Lugu jadi rada paham ngoten yo. Buta huruf ngoten nggih. Maksudnya lugu ki ya ora mikir. Awalnya kan si mikir sesuk dipangan apa, sesuk piye ngono berarti ra lugu. Hah? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin akan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu seorang rasul. Lah awake sesuk piye? Turu ya sik wedi ngoten nggih. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa seorang rasul itu memiliki al-mujizat, diberikan keluar biasaan. Nah, salah satu mujizat rasul itu adalah bisa membelah bulan. Diceritakan di negeri Cina itu pada suatu saat ternyata bulan itu terbelah. Kemudian setelah datang ke Arab, okay, ke mana itu? Ke Madinah, kemudian diceritakan bahwa pada saat itu bulan terbelah. Betul, memang Rasulullah SAW pada saat itu didatangi oleh orang kafir Quraisy, kemudian untuk membuktikan bagaimana kerusuhan, apa betul Rasul atau tidak, disuruh membelah bulan, dan ternyata bulan itu terbelah. Dan itu bisa dilihat di tempat lain. Kemudian yang fenomenal kalau terkait dengan mukjizat Rasul ya, risalah yang dibawa, termasuk Al-Quran yang kita bisa pelajari sekarang. Semuanya utuh dari awal sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keutuhan Al-Quran itu dengan jaminan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi dari huruf-hurufnya tetap tidak ada perubahan. Dan itu yang ada hanya di Al-Quran. Yang lain sudah banyak berubah. Kitab Injil juga berubah, kitab Taurat juga berubah. Kalau di Hindu berubah apa? Bahasanya juga beda-beda. Disesuaikan dengan zaman. Bapak Ibu Allah, kita lanjut. Yang pertama memiliki sifat dasar, kemudian yang kedua memiliki mukjizat. Kemudian yang ketiga adalah mubasyarat. Ada berita kedatangan. Ada berita kedatangan. Bahkan yang paling kenal dengan kedatangan Rasul itu bukan umat Islam sendiri, termasuk Rasul sendiri juga tidak tahu bahwa dia itu adalah seorang Rasul. Nah, suatu saat napa niku paman beliau, sinten? Abu Thalib nggih. Abu Thalib berdagang bersama beliau, kemudian di tempatnya sana, di tempat jual beli sana bertemu dengan seorang pendeta atau dipertemukan dengan seorang pendeta Buhairah kalau bahasa sana, seorang pendeta agamanya Yahudi. Kemudian dari ciri-cirinya semuanya sudah persis, dari fisiknya, dari wajahnya, kemudian dari gerak-geriknya, kemudian dari matanya, hidungnya, semuanya persis dengan gambaran yang digambarkan di dalam kitab Taurat. Terkemana suatu ketika Rasulullah SAW tersingkap jubahnya, kemudian terlihat tanda kenabiannya di pundaknya situ, akhirnya memastikan bahwa ini adalah seorang Rasul. Salah satu tanda yang belum sempat ditanyakan itu dari kitab Taurat itu, yaitu Rasul yang akan diutus itu seorang yang yatim piatu. Kemudian ditanyakan sama Abu Thalib, apakah betul ini anak ini yatim piatu? Awalnya Abu Thalib ngeles, enggak, ini anak saya. Kemudian enggak, jelas mungkin bukan anak jenengan karena ini adalah seorang nabi. Akan dipaksa bahwa ini bukan anaknya. Akhirnya Abu Thalib mengaku, betul, memang ini bukan anakku, ini keponak aku. Jadi tanda-tanda sudah persis sesuai yang diketahui oleh di dalam kitab Taurat. Jadi Bapak Allah, termasuk kita nanti misalnya, atau dari sisi kewalian ya, dari sisi kewalian kan tidak ada sekarang nabi. Dari sisi kewalian yang mengerti wali itu adalah orang-orang di luar kita. Kalau kita sendiri tahu wali berarti kita bukan. Jadi orang lain yang tahu, termasuk kerasulan Muhammad itu yang tahu adalah
sebagaimana berita yang dibawa oleh Allah SWT di dalam Taurat dan Injil. Akhirnya diketahui. Nah, kemudian dalam peristiwa selanjutnya Rasulullah SAW itu kan napa niku akhirnya ada salah seorang napa niku janda yang sangat kaya raya, sinten niku? Siti Khadijah itu mengutus pembantunya, mengutus napa niku apa pembantunya ya? Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Maisarah untuk menawarkan kerjasama dengan namanya Muhammad. Karena beliau itu sudah mulai mendengar bahwa dari ciri-ciri yang ada itu dia adalah seorang nabi. Akhirnya awalnya itu diajak kerjasama, padahal asli sesungguhnya ingin menikahi. Oh iya, saya nanti ingin mendapatkan suami seorang nabi. Nah, setelah kerjasama, kemudian setelah kerjasama, beliau itu yang pertama diberikan dagangan dan modal besar untuk berdagang di negeri Syam. Nah, kemudian si Maisarah itu diperintahkan oleh bosnya, apa tadi, Siti Khadijah untuk mengetahui gerak-geriknya, apakah betul dia seorang nabi. Tapi tidak diberitahu Maisarah itu bahwa dia itu sebenarnya ingin mendapatkan informasi lengkap. Kemudian betul dalam perjalanan itu setelah pulang dari Syam ditanya, "Hai Maisarah, apa yang kamu ketahui terkait dengan klien saya itu, klien kerjasama, orang yang kerjasama dengan saya?" Kemudian bercerita, beliau itu kalau berjalan selalu ditutupi oleh awan. Pada saat beliau itu berteduh di sebuah pohon nubuah gitu kalau sekarang. Nah, beliau itu selalu pohon itu menutupi dahannya pada beliau. Walaupun sebenarnya dahan itu misalnya miring ke sana, maka dia pun akan miring akan terus mengarah ke tempat berteduhnya Rasulullah SAW. Terus banyak cerita-cerita yang lain akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah calon seorang Rasul. Kemudian dalam perjalanan pernikahan, setelah pulang akhirnya dinikahi betul. Setelah dinikahi selama beliau nikah tahun umur 25, kan beliau itu diangkat Rasul umur berapa? 40. Selama 15 tahun ini wafat aja. Tanda-tanda sampai sekarang kok belum muncul. Tinten ini suami saya ini memang betul-betul Rasul atau bukan? Akhirnya suatu ketika beliau Rasulullah SAW minta izin kepada Siti Khadijah untuk berkolwat, menyendiri di gua mana? Gua apa itu? Gua Hira, yang ngetes mawon ke sana gua Sur. Di Gua Hira. Akhirnya setelah beliau beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kemudian beliau berkolwat di situ, menyendiri di situ. Akhirnya didatangilah oleh malaikat Jibril, gitu. Malaikat Jibril. Tapi Rasul tidak mengetahui bahwa itu malaikat Jibril. Dikira itu adalah malaikat maut. Kemudian malaikat itu memaksa dirinya untuk membaca Iqra. Sampai diulang beberapa kali. Baca, Rasul jawab, saya tidak bisa membaca. Moconen cara bahasa Jawa, udur-uduran. Aku ora iso maca, pangkat dipaksa. Moconen, akhirnya dia kebicaraan awal di napa niku. Dipiting. Usum piting mereka sekarang. Moconen. Saya tidak bisa baca. Akhirnya dia itu takut, kemudian lari pulang, takut, kemudian lari pulang. Nah, setelah lari pulang, akhirnya beliau minta kepada Siti Khadijah untuk diselimuti. Ya Khadijah, selimuti saya, dalam bahasanya awadi. Nah, setelah itu beliau bercerita bahwa didatangi oleh menurut pendapat Rasul pada saat itu malaikat maut, pencabut nyawa. Nah, kemudian setelah bercerita itu akhirnya Siti Khadijah itu berkesimpulan berarti ini adalah betul, ini calon seorang Rasul. Akhirnya Siti Khadijah gini, suruh temanmu datang lagi yang mendatangi kemarin itu. Nah, mau dicek Pak sama Siti Khadijah, mau dites ini betul-betul seorang Rasul pembuatan seorang malaikat atau bukan. Nah, akhirnya setelah itu datang pada Rasulullah SAW,
Kemudian ternyata Siti Khadijah itu cincing-cincing betul nggih. Cincing-cincing sampai tersingkap kelihatan pahanya. Lah, ternyata temannya yang dekat jadi lari ngoten nggih. Lari. Lari sungkan sama Siti Khadijah. Akhirnya dia tutup lagi, kemudian datang lagi. Nah, akhirnya dia memberi kesimpulan bahwa ini bukan setan, tapi ini adalah malaikat. Nah, setan kira-kira dicincingin malah melayu meloro. Malah moro. Jadi bener bapak-bapak, kalau bapak-bapak dulu Pak, enggak saya dia masalah tuyul dari sini. Pak, cara nangkap tuyul iki salah satunya oleh sing dawuh. Anu Pak, ya udah terus tengah wengi, ya berarti ya bener koncoku iki ngono nggih. Berarti dolanan karo koncone padha tuyule maling ngoten. Jadi setan itu ora kawat dilek jenengan udol. Itu demen malahan. Akhirnya berkesimpulan bahwa ini adalah calon seorang rasul. Akhirnya dia senang sekali, kemudian mengeluarkan sekolah harta yang dimiliki, menguras segala sesuatu dengan ikhlasnya. Napa Siti Khadijah itu dalam rangka untuk memperjuangkan kerasulan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat Siti Khadijah itu hartanya kan habis sampai untuk perjuangan Rasulullah SAW karena paham bahwa ini ada seorang nabi. Lah pamannya itu kan sebelumnya bercerita, pamannya itu kan Waraqah bin Naufal ya, bercerita terkait dengan Siti Khadijah itu menceritakan terkait dengan ciri-ciri seorang nabi dan itu ketemu ada Muhammad. Nah, dalam ceritanya itu akhirnya dia mengatakan suatu saat nanti mesti kamu akan diusir, suamimu nanti akan diusir oleh orang-orang yang ada di sini. Nah, tapi suami saya baik. Ya dengan kebaikannya justru disitulah nanti kamu akan diusir. Kan betul. Setelah Rasul diutus, akhirnya Rasul diusir oleh kaumnya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi Allah yang ketiga bahwa seorang Rasul itu tandanya adalah mubasyarat. Ada berita kedatangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah atamarat. Ada bekas-bekas perjuangannya, ada bekas-bekas kerasulannya. Jadi setiap Rasul diutus mesti ada bekasnya. Kalau Rasul kan jelas banyaknya banyak. Al-Quran, kemudian ajaran-ajaran yang kita lakukan, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain banyak. Termasuk peninggalan-peninggalan yang berupa benda-benda, tempat-tempat yang ada, semuanya itu ada. Dan itu sah bahwa dia adalah seorang Rasul. Wonten Bapak Ibu Nakullah, ini sudah ceritanya udah kong isya Mbak ya. Ada yang mau didiskusikan? Alhamdulillah tidak ada, mantap semua. Sedikit menyampaikan tambahan apa yang didawuhkan oleh Pak calon ketua. Pantas jadi ketua Taisan. Mantap, mantap. Terkait dengan napa niku acara besok Rabu malam Kamis, kami diminta lewat WA diminta untuk mengisi yang pertama maghrib sampai isya terkait dengan napa niku tema ruqyah, kemudian yang pada isyanya nanti terapi ruqyahnya atau praktek ruqyah. Kami berharap dengan situ nanti bapak-bapak bukan berarti jenengan jadi pasien ruqyah, justru jenengan nanti harus menjadi peruqyah ngoten nggih. Jadi kalau ada masalah-masalah yang lain nanti bisa diselesaikan, dan ruqyah itu sesungguhnya bukan untuk terapi jin saja. Yang ngoten mriki iki lha ruqyah anu mesti ditemoni engko kesurupan terwedi karo jin. Padahal ruqyah itu napa nggih? Rasul itu kan pernah ada yang karena kesengatan ular, ada yang karena sengatan kalajengking, ada yang penyakit fisik. Makanya Rasul ajari misalnya dengan baca napa niku, letakkan tanganmu dengan baca basmalah, bismillah 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 auzu bisatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa khasir, dibaca 7 kali. Ini adalah hubungannya dengan penyakit-penyakit fisik. Tapi wonten mriki Pak engko tek ruqyah terus napa niku
Iki gambarannya malah salah, janji rupiah mesti hubungannya kalian boten. Nanti bapak ibu nanti nyantai saja dengan saya. Mohon khawatir nanti terus kesurupan nonton nggih. Tapi saya akan tanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, apakah jenengan ada tanda-tanda ini? Kalau ada tanda-tanda ini memang ada di dalam tubuh kita itu gangguan. Kalau memang ada gangguan, maka kita nanti doa bersama-sama semoga gangguannya hilang, kan ngoten. Dinilai misalnya mangke bapak-bapak kagungan penyakit fisik terus kemudian diberikan kesembuhan, yang mungkin pikirannya rada bundel kemudian bisa padang, ngoten kan, alhamdulillah. Yang biasanya malas ibadah kemudian semangat, kan, alhamdulillah. Artinya bapak-bapak ini sampaikan supaya nanti jangan tidak takut. Wah, kok sesuk aku ora teko, aku eru ya kok isin aku. Kalau bisa nanti gini bapak-bapak, nanti diramaikan saja, bapak-bapak bisa, bapak ibu-ibu bisa membawa keluarga, terutama yang kena sakit betul nopo, mungkin kita bantu untuk terapi. Makanya judulnya terapi Quran, nonton nggih, terapi rohani. Nah, nonton monggo ibu-ibu bapak-bapak. Insya Allah kalau sedikit dari pengalaman kalau terkait itu, mulai dari tahun 97 kita sudah pernah, bahkan 91 itu saya sudah punya sertifikat terapi itu, jadi insya Allah sudah pengalaman lah kait dengan terapi. Nah, sementara kalau di Trenggalek diamani untuk menjadi ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kemudian kalau itu ketuanya, kalau ARSY itu Bapak Junaidi. Kalau di FTQ Forum Terapi Quran itu saya juga diamani menjadi ketua untuk Trenggalek. Kalau itu ketuanya Pak Rosyad Riyad Rusyadi dan lain-lain. Atau bapak-bapak nanti kalau misalnya ada masalah bisa datang ke rumah, mungkin ini tidak bisa tuntas nanti bisa datang ke rumah. Kalau pijeti, ya kalau sakit pijeti bapak-bapak insya Allah. Itu. Tapi kalau remennya pijeti lari-lari alit nih nomor di bawah 5 tahun. Mboten, moga-moga mangke mboten jenengan mboten ajrih. Kemudian kalau nanti bisa dikembangkan tidak apa-apa, Mas David, Mas Anu, misalnya nanti dari luar ada yang mau terapi, ya diperbolehkan, terbuka untuk umum. Kalau bisa nanti diinfokan ke masjid-masjid yang lain, barangkali ada yang mau terapi. Tapi sekali lagi wonten mriki nanti harus menjadi promotor ya, sampun ngatos malah mriki kira teko, wong dia kan teko. Dan ini bapak-bapak ngeten ngapunten nggih. Ini dari sisi anu, kan rata-rata kita sebagai orang-orang tua ngeten iki kan punya masa lalu nggih. Punya masa lalu. Dan saya yakin punya masa lalu yang ya masalah orang-orang sakti lah. Sing dulu. Masa lalu itu bukan diri kita sendiri, orang-orang tua kita. Iya, orang-orang tua kita yang mungkin dulu pernah disuwukne, pernah digolekne, apa lah ngarane? Itu timbuli ya, kayak pengalaman ya, timbuli kan rumian enek bocah kayak terus kita meneng terus kita serang duwe daya ngono digolekne bodhos brucul kan ngoten nggih. Apa ti roh mesti ngono kok. Ya pengalaman lho orang perukiah ora ngerti kok. Golekne bodhos brucul. Iya, lek niku otomatis biasanya lek mereka digawani bundelan ngoten. Barangkali ada sisa-sisa istilahnya polutan itu nggih, bekas-bekas gurisan masa lalu karena pernah bersentuhan dengan dunia gaib. Kita tidak merasa bahwa kalau dulu pernah kita cari misalnya Brojo Musti, cari napa niku kethek putih, macan putih, buta ijo misalnya, itu bukan itu kerjasama dengan itu otomatis. Atau bapak-bapak biasanya susuk atau tirajah ngoten nggih. Mukul buntut itu kan benda. Bendanya. Mahabbah, pengasihan. Nah, mungkin ibu-ibu juga dulu begitu, bapaknya kok ketoknya ganteng, kemudian digoleki pengasihan. Lah bapak-bapak kan kintil-kintil ngoten nggih. Lah ibu-ibu kan ya apa? Ya kintil-kintil ngoten nggih.
lain kerap enak. Mungkin ngoten. Atau mungkin dulu itu pernah kita sakit, tidak sembuh-sembuh, nggih. Sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian kita dibawa ke orang tua, kemudian disuwuke, ngoten. Nah, mungkin masih ada sisa. Atau dulu kita suwi nikah ngoten nggih. Nah, terus atau ibu-ibu punya anak, biasanya anak ini wis gede bakal ngempe, apa ya mangan mentel lah iki, mangan ngempeng mawon, nyusu mawon. Akhirnya terus ora tipu putra wali pahit digolekne ganti yang sepah kayak terus akhirnya terus dipisah. Jadi pisah. Barangkali ngoten kira-kira mungkin nanti lebih bersemangat dan kami diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membersamai jenengan sedaya. Sajane kula pas niku maleme awane ana kegiatan muga-muga mungkin saged nutut. Maca Qur'an jam 4 sampai tak batasi jam 5 sehingga nanti jam bisa segera segini kalau ya rodok kasep didik mboten napa ngoten nggih. Biasane rodok kasep. Dugi mriki kadang salat. Ngoten Bapak Ibu nggih. Pun ngatos ajrih mangke keluarga diajak gen rame. Nanti Pak Yopi putra-putrane ibu-ibuke dijak gen rame. Nah, kira-kira nanti. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang akan itu supaya kita lebih terorganisir. Bisa menghubungi Pak Dias, Pak. Oh, ngoten. Oh, berarti kalau begitu gini nanti dikasih juga keterangan sakitnya apa ngono. Nanti kita bisa bantu nopo niku bantu terapi. Nanti terapi apa yang cocok. Tapi kalau di sini nanti besok hanya rukyah saja, tidak saya bakalkan jarum akupuntur, boten. Tidak saya bakalkan minyak untuk pijat, boten. Tidak saya bakalkan kop untuk bekam, boten. Kalau nanti bisa ke sana nanti. Matan Bapak Ibu ngapunten wonten lepatipun mugi bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.